Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dunia sedang dilanda duka yang mendalam, bukan karena bencana atau kepergian figur penting, melainkan karena hilangnya nyawa seekor paus yang selama ini terbelenggu dan terbuang kesepian di dalam penangkaran. Paus Orca bernama Kiska adalah sebuah contoh dari kompleksnya dunia konservasi dan tirani besar di balik dunia hiburan yang berperan besar dalam merenggut kebebasan dan kehidupan Kiska di alam liar. Kehidupan Kiska memang amat menyedihkan. Kisahnya tak menunjukkan sedikit pun bumbu bahagia karena hampir sepanjang hidupnya Kiska tinggal di dalam tekanan dan tindasan demi mengalirnya dana ke rekening sang pemilik taman hiburan tempat ia disekap. Kebebasan dan kebahagiaan Kiska direnggut demi kepentingan manusia yang saat ini sepertinya udah nggak relevan. Kiska mempunyai kisah yang luar biasa, yang bisa menampar setiap manusia yang selama ini bertindak semena-mena ke sesama makhluk hidup. Sejatinya setiap makhluk yang bernafas berhak atas kebahagiaan. Kisah haru dalam kehidupan Kiska akan menjadi sesuatu yang aku ceritakan dalam video kali ini. Tonton sampai habis, jangan lupa mengambil tisu, karena mungkin ada sedikit rasa haru yang membuat air mata menetes mendengar kisah menakjubkan tentang sebuah kebebasan yang semu. Inilah Kiska dan kisah hidupnya. Bab pertama, awal Kiska tertangkap. Kiska awalnya hidup bebas di perairan Islandia. Laut Nordik emang menjadi sebuah habitat sempurna bagi paus orca yang memang menyukai suhu air yang dingin. Ditambah laut di sana masih kaya akan ikan-ikan, sehingga paus ini betah hidup di perairan yang dulu menjadi wilayah kekuasaan bangsa Viking tersebut. Namun, pada tahun 1970-an, permintaan besar taman hiburan untuk memiliki sebuah wahana berisi ikan yang bisa dilatih untuk menjalankan pertunjukan sedang besar-besarnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia ketika dulu banyak pesut asal Kalimantan yang ditangkap dan dibawa ke Ancol demi menjadi objek pertunjukan. Permintaan besar dari taman hiburan di negara barat membuat banyak pemburu mulai mencari paus orca di laut bebas. Disinilah kehidupan dan kebebasan Kiska direnggut. Ia ditangkap pada tahun 1979 di perairan Islandia. Gak sendirian, Kiska tertangkap bareng Keiko, seekor paus orca lainnya yang terkenal karena bermain di film Free Willy pada tahun 1993. Keiko dan Kiska ditangkap bersama 3 paus orca muda lainnya. Nah, mereka ini beneran ditangkap buat dijual. Ya, mirip deh sama Cana yang ditangkap dari alam liar dan dijual ke importir sebelum akhirnya kamu pelihara di rumah. Kiska dan Keiko adalah ikan wild caught. Kiska dan Keiko dibeli oleh sebuah taman bermain yang berada di Kanada bernama Marineland. Berbeda nasib dengan Kiska, Keiko akhirnya dibeli lagi oleh SeaWorld di Amerika Serikat, di mana akhirnya ia dipilih memerankan tokoh paus orca bernama Willy dalam film Free Willy yang laris di pasaran dan menghasilkan banyak uang, perhatian, dan juga kebebasannya di tahun 2022. Berbeda nasib dengan Keiko, Kiska tetap berada di Marineland sampai akhir hayatnya. Di taman bermain tersebut, Kiska menghabiskan harinya menjadi hewan pertunjukan. Setiap hari ia tampil bersama beberapa paus orca lainnya, menghibur para penonton dengan kepintarannya. Kehidupan Kiska sempat berbahagia karena ia dikaruniai 5 ekor anak paus yang diberi nama Athena, Hudson, Nova, Canuck, dan satu lagi yang tidak sempat diberi nama karena mati. Sayangnya, kesemua anak Kiska tersebut harus mati sebelum menyentuh umur 7 tahun. Untuk sebuah taman bermain akuatik seperti Marineland, kelahiran anak paus yang mereka budidayakan sendiri di penangkaran adalah sebuah keuntungan yang sangat berharga. Karena mereka tidak perlu membeli paus lagi dari pihak lain. Dengan memanfaatkan anak-anak paus hasil penangkaran, bisnis mereka akan tetap terjaga karena peran penghibur yang dijalankan Kiska bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya di masa depan. Namun sayangnya, kematian semua anak Kiska mendatangkan kerugian besar bagi Marineland yang gak berpotensi gak bisa lagi melanjutkan pertunjukan paus orca karena paus yang tersisa di sana hanyalah Kiska. Sementara itu, studi menunjukkan jika paus orca juga memiliki perasaan dan pengertian yang hampir setara dengan manusia. Kehilangan anak selama berkali-kali menciptakan rasa trauma mendalam yang harus dihadapi Kiska dalam hidup sepinya di penangkaran.
Untuk menciptakan peluang agar Kiska bisa mempunyai keturunan, pihak Maryland menghubungi SeaWorld untuk membeli seekor paus orca jantan buat dijadiin pasangan baru bagi Kiska. SeaWorld punya seekor paus orca jantan berumur 4 tahun bernama Ike. Sebagai persyaratan, keduanya nggak deal-dealan dengan imbalan uang, melainkan barter. Maryland mengirim 4 ekor paus beluga miliknya yang ditukar dengan Ike. Transaksi berjalan lancar, Kiska berpotensi bisa punya pasangan baru. Ike yang baru berumur 4 tahun sebenarnya masih terlalu muda buat jadi indukan. Karena itu ia memang sengaja dirawat dulu sampai umurnya cukup. Barulah nanti dikawinin sama Kiska dan 1 paus orca betina lainnya. Namun perjodohan ini nggak berjalan lancar. Ike ternyata punya masalah di giginya karena pernah menggigit pagar besi yang berada di pinggir kolamnya. Karena giginya rusak, Ike perlu dirawat lebih lanjut. Maryland rela ngerawat paus orca muda tersebut dan berharap kondisinya makin membaik. Sialnya, sampai tahun 2009 kondisi Ike nggak kunjung membaik. SeaWorld sebagai pemiliknya meminta agar Ike dikembalikan karena merasa paus milik mereka nggak sembuh-sembuh selama dirawat di Maryland. Kondisi ini melahirkan sebuah sengketa di mana SeaWorld sampai mengambil langkah hukum buat menyelesaikannya. Hasil akhirnya dimenangkan oleh SeaWorld, membuat Maryland terpaksa mengembalikan Ike ke pemilik sebelumnya. Peristiwa ini berdampak buruk kepada Kiska yang pada umur emasnya malah nggak dapet jodoh dan semakin kesepian. Sejak 2011, Kiska tinggal sendirian di kolamnya yang menyatu dengan kolam paus beluga. Ia udah nggak lagi tampil di pertunjukan dan menghabiskan hidupnya sendirian. Upaya untuk melepasnya udah banyak disuarakan, namun kenapa Kiska nggak dilepas ya? Bab kedua, mengapa Kiska tidak kembali dilepas ke alam? Upaya untuk melepaskan paus orca dari taman bermain ke alam bebas udah dilakukan sejak Keiko membintangi Free Willy. Dalam film tersebut, cerita dan konflik yang diangkat persis banget kayak apa yang terjadi dalam hidup Keiko dan Kiska. Mereka adalah paus-paus orca liar yang ditangkap lalu dijual di taman bermain demi keuntungan manusia. Di akhir film, Keiko yang berperan sebagai Willy akhirnya bisa mendapat kebebasannya lagi. Hal ini nggak hanya dilakukan di film, melainkan juga diupayakan banyak orang di dunia nyata. Paus pertama yang ingin dibebaskan adalah Keiko sendiri. Berbekal uang dan publisitas yang didapat dari film tersebut, banyak pihak yang mengupayakan untuk membawa Keiko kembali ke habitat aslinya. Pada tahun 1995, yayasan bernama Willy Keiko Foundation dibentuk dengan tujuan untuk membebaskan Keiko. Uang senilai jutaan dolar terkumpul yang akhirnya dibuat untuk membangun sebuah fasilitas rehabilitasi untuk Keiko sebelum ia bisa dilepaskan kembali ke alam. Namun, niat baik ini nggak selamanya mendapat tanggapan baik. Banyak yang berpendapat jika melepaskan paus orca yang udah lama di penangkaran udah punya rutinitas tetap. Makan, berlatih, melakukan pertunjukan adalah hal yang mustahil. Sebab mereka punya cara pikir dan naluri yang jauh berbeda dengan paus orca di alam bebas. Paus orca bukanlah hewan laut sembarangan. Mereka adalah mamalia pintar yang hidup secara sosial. Mereka berburu secara berkelompok dan mengembangkan taktik sendiri untuk mendapat buruannya. Caranya agak mirip dengan bagaimana kita sebagai manusia dalam bermasyarakat. Keiko dan Kiska yang separuh hidupnya dihabiskan di penangkaran udah pasti punya mindset yang berbeda dengan paus orca yang ada di alam. Kebiasaan mereka dinilai membuat Keiko gak akan mampu bertahan lama jika dilepas ke alam bebas. Ia bakalan susah berburu dan bersosialisasi dengan paus orca liar. Lebih parahnya, ia bisa aja tinggal sendirian karena nggak diterima oleh kelompok paus orca yang hidup di sana. Keiko akhirnya bisa mendapatkan kebebasannya di tahun 2002, di mana ia dilepas oleh Skolvig Fjord, Norwegia untuk menyicip kembali aroma kebebasan. Namun kisah bahagia ini sebenarnya nggak berjalan dengan baik. Keiko yang selama ini mendapat perawatan gak lagi mendapat perlakuan yang sama di alam liar. Dia yang biasanya dikasih makan dengan disuapin harus mencari makan dengan cara berburu. Nah, Keiko terbukti gak mampu buat melakukan itu, sehingga akhirnya ia diberi makan oleh penduduk di sekitar pantai yang sering ia datangi.
Keiko juga mempunyai masalah dalam bersosialisasi karena ia nggak diterima oleh banyak kelompok orca. Keiko cuma bisa ngedeket tanpa sukses bergaul dengan spesiesnya sendiri di alam bebas. Meskipun mendapat kebebasannya, hidup Keiko tetaplah sendirian. Lebih sedihnya lagi, ia sekarang hidup di medan dan ekosistem yang jauh dari pemahamannya selama ini. Keiko adalah kita yang dilepas ke alam tanpa pembekalan yang cukup. Setahun berikutnya, pada tahun 2003, Keiko ditemukan mati di Skonvik Fjord. Kematiannya disebabkan oleh penyakit paru-paru pneumonia. Proyek besar konservasi untuk melepas kembali seekor orca yang hidup dalam penangkaran berakhir dengan kegagalan. Hal inilah yang membuat Kiska nggak dilepas karena takutnya ia akan berakhir seperti Keiko. Selain itu, melepas paus orca ke alam membutuhkan biaya yang besar yang pasti nggak akan mau dikeluarin sama Marine Lamb. Karena itu, Kiska dibiarkan sendirian di dalam penangkaran selama lebih dari 10 tahun hingga menghembuskan nafasnya dalam kesepian beberapa hari lalu. Bab ketiga, apa yang menyebabkan Kiska meninggal? Paus orca merupakan binatang yang punya intelijensi tinggi. Mereka bisa merasakan emosi sedih, senang, dan marah sama seperti manusia. Kiska sering terlihat memperlihatkan gejala depresi dari seringnya ia menabrakkan kepalanya ke kaca kolam secara berkali-kali. Hal ini adalah ungkapan rasa putus asa yang ia keluarkan karena terlalu kesepian. Paus orca hidup secara berkelompok dan berkeliling menjalankan migrasi dengan rute hampir mengelilingi dunia. Sedangkan Kiska hidup di dalam kolam yang sama sekali nggak luas dan sendirian. Dari tahun ke tahun, Kiska semakin menunjukkan sisi depresifnya. People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA mengatakan Kiska sering terlihat berenang berputar tanpa henti dengan kepala yang selalu mendongak ke permukaan air. Pada tahun 2021, video yang memperlihatkan Kiska membenturkan kepalanya ke kaca berkali-kali mulai viral di internet. Hal ini menciptakan gejolak di kalangan aktivis hewan untuk bergerak memberikan hal terbaik untuk Kiska yang kesepian. Sebenarnya pada 4 tahun lalu Kanada udah melarang semua taman bermain buat memelihara paus orca dan spesies cetacea lainnya dalam penangkaran. Juga nggak boleh membudidayakannya. Sialnya buat seekor paus orca yang udah dari dulu berada di penangkaran kayak Kiska, mereka nggak bisa dilepas kembali ke alam liar dan harus sepanjang hidupnya ditampung di penangkaran menurut aturan negara. Hal ini membuat penderitaan Kiska seakan nggak ada ujung-ujungnya. Ia ditangkap dari alam liar, direnggut kebebasannya, dieksploitasi secara besar-besaran sepanjang hidupnya, kehilangan anak-anaknya, dan terakhir harus menghadapi tantangan tersulit dalam hidupnya, yaitu hidup sendirian di dalam penangkaran selama hampir 12 tahun. Pada minggu lalu, Kiska dilaporkan meninggal dunia. Sebab dari matinya sang paus malang ini adalah infeksi bakteri, menurut beberapa organisasi kelautan yang mengawal kasus ini. Kanada saat ini udah melarang hadirnya paus orca di taman bermain, sehingga udah nggak ada lagi paus orca liar yang harus direnggut kebebasannya dan dibawa ke penangkaran seperti apa yang dialami oleh Kiska dan Keiko 40 tahun lalu. Kematian Kiska adalah tamparan keras bagi dunia konservasi dan juga kita sebagai manusia. Merenggut kebebasan paus orca adalah hal yang keji, karena sekali mereka kehilangan kebebasan, mereka nggak akan bisa mendapatkannya lagi, seperti apa yang dirasakan dan dialami oleh Keiko. Sementara itu, merawatnya seumur hidup juga bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan paus orca, seperti apa yang dialami oleh Kiska. Sejatinya, gak semua hewan bisa hidup di penangkaran. Paus orca adalah salah satunya. Mereka memang terlihat hidup di penangkaran, namun jiwa mereka telah mati dan akhirnya hidup dengan depresi. Kesimpulan, memang lebih baik biarkan paus orca hidup di alam bebas dan jangan pernah mengganggu mereka lagi. Paus orca adalah anak alam yang seharusnya hidup di alam, bukan di penangkaran.